Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 dilaksanakan oleh kelompok 4 pada bor 3. Kegiatan ini adalah praktek coaching percakapan alur tirta oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Perkenalkan, dua wanita hebat dan inspiratif kami, Meli Ristuti MPD sebagai fasilitator dan Listiani SPD SD sebagai pengajar praktik. Pada kegiatan coaching ini, saya Dina Sulianti, Cikgu SMP Negeri 10 Bintan, pada praktek pertama berperan sebagai coachee dan praktek kedua berperan sebagai coach. Sedangkan Ibu Tismadia, Cikgu SMP Negeri 5 Bintan, pada praktek pertama sebagai coach dan praktek kedua sebagai coachee. Adapun pendahuluan terdiri dari latar belakang kegiatan, rumusan masalah, dan tujuan kegiatan. Latar belakang kegiatan ini, sebagai seorang pendidik, kita tentunya menyadari bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan fondasi bagi pendidik dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu pendekatan komunikasi yang dapat menuntun mereka ke tujuan pendidikan seperti yang terdapat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan manusia yang merdeka dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan adanya pendekatan komunikasi dan tuntunan, diharapkan mereka menemukan potensinya sendiri. Salah satu pendekatan komunikasi yang dapat digunakan oleh pendidik adalah kegiatan coaching. Pada kegiatan ini, rumusan masalah dari kegiatan praktek coaching melalui alur tirta ini apakah nanti pertama, coach mampu menggali semua potensi dari coachee sehingga coachee menemukan potensi dirinya atau solusi dari tujuan percakapan. Kedua, apakah nanti coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kompetensi kehadiran penuh serta mendengarkan secara aktif dengan teknik rasa. Ketiga, apakah proses praktik coaching ini akan menghasilkan pemahaman dan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Adapun tujuan latihan praktek coaching di ruang kolaborasi ini dilakukan agar calon guru penggerak dapat memahami percakapan dengan alur tirta dalam kegiatan coaching dan nantinya dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun sebagai kepala sekolah ke depannya dalam menjalankan supervisi akademik. Nah, kita masuk pada kegiatan inti, itu ada dua praktek coaching yang dilakukan oleh kami kelompok 4. Peran coach dan coachee akan secara bergantian dilakukan seperti yang sudah dijelaskan pada pembagian peran pada slide sebelum ini. Nah, kita masuk kegiatan praktek coachingnya. Selamat menyaksikan praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Dina, terima kasih ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada sore yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ruang kolaborasi dalam rangka praktek kegiatan coaching dengan alur tirta ya Bu Dina. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching yang mana di sini yang berlaku sebagai coach adalah saya sendiri Ibu Tismadia dan coachnya adalah Ibu Dina Sulianti. Sedikit saya bacakan alur ceritanya, yaitu cerita tentang kisah seorang guru bernama Bu Dina Sulianti yang akhir-akhir ini merasa tidak bersemangat dan lelah dalam beraktivitas sehingga memutuskan untuk mencari teman curhat. Dan akhirnya Bu Dina menghubungi Ibu Tismadia untuk berbagi cerita dan untuk menemukan jalan keluar apa yang dapat dilakukan ke depannya melalui percakapan secara daring.
Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Ti. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Oh iya Bu Dina, sama-sama. Dengan senang hati loh Bu Dina. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas pada siang hari ini? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat dalam beraktivitas di kantor. Kemudian saya juga merasa lelah yang ujung-ujungnya berimbas kepada proses pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, jadi Bu Dina merasa lelah dan kurang bersemangat. Begitu Bu? Iya betul Bu. Oh, kalau begitu, apa nih yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita pada sore hari ini? Saya ingin menyingkirkan rasa lelah saya ini Bu, agar bersemangat lagi dalam beraktivitas di sekolah nanti, terutama bersama murid-murid saya. Menurut Bu Dina nih, apa hal yang membuat Bu Dina tidak bersemangat dalam beraktivitas atau merasa lelah seperti yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Ya itu tadi Bu, saya kurang akhir-akhir ini karena banyak pekerjaan, jadi saya kurang istirahat yang cukup. Banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan dan semuanya itu Bu memerlukan waktu yang harus diselesaikan dengan cepat. Sementara saya tidak memiliki waktu yang banyak. Karena begini Bu, saya sepulang sekolah itu sudah sampai di rumah. Setelah itu saya lanjut mengerjakan pekerjaan rumah. Di malam harinya tentu saya harus mendampingi anak saya belajar, dan saya baru bisa fokus mengerjakan tugas-tugas kantor ataupun administrasi yang lainnya setelah mengajar anak Bu. Jadi kadang-kadang saya menyelesaikan kerja itu sampai larut malam. Ya alhasil ya Bu ya, sekarang saya ketika saya bangun pagi itu kadang terasa tidak fit, ya ujungnya saya tidak bersemangat Bu untuk melakukan apapun gitu. Oh, begitu. Kalau saya dengar kompleks juga ya Bu ceritanya. Sekarang ini kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut dan bisa membuat Bu Dina bersemangat lagi? Saya rasa saya butuh refreshing deh Bu. Jadi saya bingung Bu, karena masih banyak pekerjaan saya yang belum saya selesaikan. Oke, menurut Bu Dina, refreshing itu yang Ibu butuhkan itu kira-kira refreshing yang seperti apa Bu? Bisa dengan tidur yang istirahat cukup ya Bu ya. Istirahat cukup ya Bu saya rasa. Selain dari istirahat atau tidur yang cukup, kira-kira apa lagi yang mungkin Ibu mau lakukan? Dan bermain bersama anak, karena menurut saya bermain bersama anak bisa menghilangkan rasa lelah saya dan jadi bahagia, bersemangat gitu ya Bu ya. Kan saya juga mungkin biasanya akan bersemangat lagi tuh Bu kalau saya menyalurkan hobi saya dengan bernyanyi tadi. Betul, iya. Oh, berarti dari penjelasan yang Bu Dina sampaikan tadi, saya menangkap bahwa ada 3 hal yang dapat Ibu lakukan dalam membuat Ibu dapat bersemangat lagi, yaitunya bisa dengan istirahat yang cukup, terutamanya tidur ya Bu ya. Tidur mencukupi kebutuhan kita. Bermain dan bersama anak, memang betul Bu, bermain bersama anak itu adalah salah satu bentuk refreshing walaupun yang kita kerjakan di rumah ya Bu ya. Nah yang berikutnya yaitu dengan bernyanyi. Berarti Bu Dina nih pandai nyanyi lah ya. Hobi Bu, sekedar hobi Bu. Oh iya. Ya betul sekali Bu, hal-hal itu yang benar-benar membuat saya bersemangat Bu. Iya. Jadi dari ketiga hal tersebut, kira-kira mana yang mau Bu Dina kerjakan lebih dahulu? Kalau saya rasa sih Bu, yang akan pertama kali saya lakukan adalah bermain dengan anak saya. Seperti tadi saya bilang tadi ya Bu ya, bermain dengan anak bisa membuat kita bahagia karena mereka bahagia. Semua rasa lelah itu kayaknya tersingkirkan gitu ya Bu ya. Iya. Itu yang pertama Bu. Kemudian setelah itu mungkin akan mengatur waktu untuk melakukan istirahat yang cukup intinya Bu ya, istirahat cukup. Kemudian kalau masih ada waktu luang akan menyalurkan hobi saya tadi. Iya. Oh baik Bu. Jadi rencana Ibu kapan nih mau dimulai? Apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan mau direalisasikan agar yaitu rasa lelah dan Ibu bisa bersemangat lagi. Jadi kira-kira kapan Ibu mau memulainya? Saya rasa mulai Senin depan deh Bu.
Hari Senin depan ya Bu ya? Iya, Oke. saya akan meluangkan semua waktu dengan bermain dengan anak terlebih dahulu. Iya betul, karena lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, betul. Nah, supaya segera terrealisasi hal apa yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira apa komitmen Ibu Bu? Saya akan menyelesaikan tugas-tugas saya yang belum terselesaikan dengan sesegera mungkin ya Bu. Kemudian saya akan memanajemen waktu, mungkin akan lebih baik lagi ke depannya agar pekerjaan itu tidak bertumpuk-tumpuk lagi ya. Ide yang bagus sekali Bu. Semoga Ibu dapat merealisasikannya dan Ibu bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa bersemangat lagi. Kalau kita lelah, ya memang itu awalnya kita tidak bersemangat ya Bu ya. Iya Bu, baik Bu. Amin. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Akhirnya saya merasa plong karena sudah dapat berbagi dengan Ibu dan saya sepertinya sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya hari ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, amin. Sama-sama Bu Dina. Terima kasih juga loh Bu Dina karena Ibu sudah mau berbagi bersama saya. Saya merasa senang sekali. Dah, mungkin Bu Dina karena ini apa namanya nih? Waktu ada kegiatan lain, saya mohon diri dulu ya Bu Dina ya. Baik Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Dina. Tetap semangat ya Bu Dina. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan situasi dialog atau naskah dialog latihan coaching yang kedua, yaitu seorang guru mengalami permasalahan saat mengajar di kelas 7. Hal ini disebabkan karena guru tersebut belum begitu paham tentang implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan di kelas 7. Nah, ini adalah pertama kali sekolah tersebut menerapkan kurikulum merdeka sehingga guru tersebut merasa belum maksimal dalam menerapkan kurikulum tersebut di dalam kelas. Beliau merasa ini menjadi beban pikiran bagi dirinya sehingga dia berencana berbagi cerita dengan seorang teman, yaitu guru tersebut mengunjungi temannya yang sedang berada di ruangan laboratorium. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dina. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Tis, selamat siang juga. Iya Bu, saya kebetulan hari ini cuma mengajar cuma satu kelas saja. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Tis? Tapi sebelum saya melanjutkan Bu Tis ya, saya melihat akhir-akhir ini Bu Tis tidak seperti biasanya. Yang biasanya kan ceria, bersemangat. Apakah betul penilaian saya Bu Tis? Maaf Bu, saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Ibu. Betul Bu, itulah yang mau ingin saya sampaikan ke Bu Dina hari ini. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya Bu, sehingga membuat saya memberanikan diri hari ini untuk menghubungi Bu Dina karena saya ingin berbagi, bercerita bersama Ibu. Oh, tidak apa-apa Bu, santai aja. Lalu Bu? Begini Bu Dina, saya ini mau curhat tentang masalah saya. Tapi Bu Dina ada waktu ya, mudah-mudahan Bu Dina bisa bantu saya. Insya Allah ada waktu untuk itu. Kalau saya bisa membantu. Terima kasih Bu Dina. Sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari yang saya hadapi Bu. Saya merasa akhir-akhir ini saya merasa kurang maksimal dalam menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka di kelas 7 Bu. Gitu. Terus ada yang lain lagi ya? Ya saya berharap dengan kegiatan kita hari ini saya pada tahun ajaran baru nanti itu sudah memiliki pembelajaran yang lengkap yang sesuai dengan kurikulum merdeka Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya. Menurut Bu Tis, apa penyebab Bu Tis tidak begitu maksimal melaksanakan pembelajaran di kelas 7? Mungkin Bu Tis bisa bercerita sama saya, mungkin dengan apa yang berhasil Bu Tis rasakan, mungkin saya bisa membantu. Iya, begini Bu. Saya ini kan sekolah kita ini kan baru menerapkan kurikulum merdeka dan itu pun baru diterapkan di kelas 7.
Dan kebetulan pada tahun ini saya itu mengajar kelas 7 itu dapat satu kelas, Bu. Jadi saya belum terlalu memahami tentang kurikulum merdeka ini. Jadi rasanya saya masuk ke kelas itu belum bisa maksimal dalam mengajar di kelas 7. Kalau di kelas 8 dan kelas 9 ya kita sudah biasa dengan menggunakan PPP. Tapi dengan menggunakan modul ajar dan perangkat pembelajaran di kurikulum merdeka ini saya merasa masih kurang dan masih belum bisa maksimal, Bu. Oh gitu ya, Bu. Jadi dari perangkat pembelajaran tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan? Atau apa sudah yang sudah Ibu siapkan apa saja? Oh, saya udah buat modul sih, Bu, tapi ya gitulah, modul yang saya buat itu masih cuma mencontoh dari modul-modul yang sudah ada, dan itu sebenarnya masih ada bagian-bagian yang belum saya pahami. Berarti dari contoh yang sudah Ibu lihat tadi, kira-kira poin apa atau unsur-unsur penting apa saja yang terdapat dalam modul ajar tersebut? Kalau saya lihat sebenarnya itu hampir sama sih, Bu, dengan RPP. Tapi mungkin karena kita belum terbiasa tadi dan belum sering membuatnya, jadi saya masih merasa terkendala, dan saya rasa untuk perangkat pada pembelajaran kurikulum merdeka ini lebih komplit lagi, Bu. Nah, ini saya tertarik nih. Komplit yang dimaksud ini seperti apa nih? Oh iya, kalau pada kurikulum merdeka ini yang saya ambil kesimpulan ya, Bu, yang sudah saya amati di kurikulum merdeka ini ya seperti RPP juga ada identitas pola, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran juga, kemudian asesmen. Kalau di kemarin kita mungkin pakai penilaian ya, Bu ya. Dan sekarang kita pakai asesmen. Nah, di sini kadang-kadang saya sering masih membaurkan antara RPP dengan kurikulum merdeka tadi, karena di kelas ini kan saya masih pakai RPP ya, Bu ya. Serta di dalamnya ada informasi-informasi atau referensi belajar lainnya yang membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, itulah, Bu, kira-kira gambaran yang ada dalam perangkat pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini, Bu. Baik, kalau begitu, apa Ibu sudah memahami langkah-langkah dalam penyusunannya? Saya pikir sudah, Bu. Tapi itu tadi saya belum berani mencoba membuatnya. Mungkin karena kemarin-kemarin saya masih bekerja sendiri ya, Bu ya, membuatnya. Nah, kita masih mencontoh-contoh, belum lagi atas pemikiran kita. Jadi saya pikir saya sudah, Bu. Sudah ya. Jadi selanjutnya apa nih yang akan Ibu lakukan? Nah, itulah, Bu. Di sini saya akan sampaikan ke Ibu bahwa yang pertama yang saya lakukan yaitu saya akan mencari referensi yang lebih banyak lagi berkaitan dengan pembuatan modul pada kurikulum merdeka ini, Bu. Dan saya mengakui karena memang masih sedikit, Bu, referensi yang saya punya. Jadi karena kita sebagian lebih banyaknya saya itu mengajar di kelas 9 dan kelas 7 itu cuma satu. Jadi waktu pengerjaan perangkat pembelajaran itu saya fokusnya lebih ke kelas 9. Nah, jadi yang kelas 7 ini dengan kurikulum merdeka ini saya masih sedikit sekali, Bu. Jadi itulah saya akan mencari referensi, kemudian saya juga akan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk berkolaborasi, sama-sama membuat rencana pembelajaran, karena ini saya rasa bukan masalah saya sendiri ya, Bu ya. Kalau dengan kita kawan ada juga, cuma kesempatan untuk saling bekerja sama untuk menyusunnya belum ada. Jadi itu yang saya rencanakan, mengajak teman-teman yang lain untuk berkolaborasi untuk bisa menyusun perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini yang kita implementasikan sesuai dengan kondisi di sekolah kita ini, Bu. Gitu ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang akan Ibu lakukan? Oh iya.
Kan kalau sekolah-sekolah lain saya dengar kan sudah ada yang sudah masuk tahun kedua menerapkan kurikulum merdeka. Dan saya nanti melalui forum MGMP itu akan berusaha mencari informasi dari rekan-rekan guru di sekolah lain yang sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk berbagi pengalaman dengan mereka atau meminta saran-saran dan masukan dari mereka, Bu. Ide bagus tuh, Bu. Saya rasa Buti sudah punya solusinya nih. Namun kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Itu Bu, karena saya lumayan full juga jam mengajar sekarang ya Bu ya. Jadi waktu luang saya itu hanya sekitar hari Sabtu lah Bu. Jadi rencana saya mulai Sabtu ini saya langsung akan melakukannya, langsung akan merealisasikannya, insya Allah Bu. Oke, saya harap Ibu bisa segera melakukannya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya merasa lega Bu sudah bisa berbagi dengan Bu Dina, karena memang kalau kita berpikir sendiri kayaknya masih jadi beban buat saya Bu. Syukurlah Butis kalau Butis merasa lega gitu ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ya itu Bu, itu memang harus segera melakukan nih Bu, mencari ya Bu ya informasi ini, terutama ada juga saya dapat informasi bahwa dari internet itu sangat banyak informasi sebenarnya ya Bu. Nah kemudian itulah langkah yang pertama, kemudian memang betul-betul akan membuat agar semester depan itu kita sudah bisa menggunakan modul pembelajaran yang memang sudah kita pahami, yang sudah kita rancang. Boleh kita mencontoh dari yang lain, tapi sudah kita sesuaikan kondisinya dengan kondisi sekolah kita, dengan kondisi anak-anak kita. Mungkin ini tahap awal yang harus betul-betul kita lakukan, Bu. Sistem APM ya Bu ya? Ya, betul-betul Bu. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya menyadari Bu, kalau kerja sendiri itu mungkin akan lambat. Jadi yang saya harapkan itu dukungan dari rekan-rekan yang lain, dari teman-teman yang lain, agar bisa kita sama-sama berkolaborasi. Saya memang tidak bisa bekerja sendiri Bu. Jadi itulah nanti mungkin kita meminta ke bagian kurikulum, kita ada waktu dalam seminggu itu 1 hari untuk memperdalam lagi atau untuk mempelajari lagi tentang kurikulum merdeka ini, sehingga semua kita di sekolah ini yang mengajar di kelas 7 itu sudah bisa menyusun atau merancang kurikulum pembelajaran, bahan ajar atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka ini Bu. Oke, itu ide yang bagus tuh Butis. Semoga Butis dapat segera melaksanakannya ya, karena Ibu sudah mendapatkan solusinya dan mungkin Ibu akan merasa lebih baik lagi mengajar di kelas 7. Terima kasih Bu Dina untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jauh lebih lega Bu. Kemudian dan saya sudah punya gambaran tentang solusi apa yang akan saya kerjakan, apa yang mau saya perbuat setelah ini, dan besar harapan semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan dan bisa melayani anak-anak didik kita, bisa memunculkan kreativitas mereka. Itu Bu. Amin amin. Sama-sama Butis, semoga ya Butis ya. Maaf nih Bu Dina. Saya nih kan 5 menit lagi ada kelas nih. Saya mohon pamit ya Bu ya. Saya mau ke majelis guru dulu untuk mengambil perangkat-perangkat saya. Mohon izin ya Bu ya. Oh iya Bu, silakan. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.